Salah satu yang sedang kita hitung secara serius detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Jadi, Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian pengantaran atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2026 serta nota keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 178,7 triliun rupiah untuk penguatan kompetensi dan kesejahteraan non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah secara memadai. Lebih lanjut, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui pembinaan tenaga pendidik. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan kualitas pengajaran di seluruh wilayah Indonesia. Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta dosen dialokasikan sebesar rupiah 178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai. Selain itu, sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda akan diperkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Melalui program ini, pemerintah berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sendiri begitu ya, apa sebetulnya yang melatar belakangi membahas begitu ya mengenai rencana dan juga wacana dari kenaikan gaji PNS dan juga perombakan dari tunjangan kinerja dari PNS? Ya, sebenarnya kalau gaji PNS itu sejak akhir tahun lalu itu kita juga sudah cukup gencar untuk memberitakan hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama memang dari sisi inflasi cukup tinggi ya pada akhir tahun lalu. Terus kemudian dari sisi APBN juga kita lihat sudah mulai sehat dari pandemi COVID-19. Jadi rasanya ketersediaan anggaran untuk kenaikan gaji PNS ini cukup. Nah, kita merasa kayak gaji PNS ini dibutuhkan paling tidak untuk membantu PNS-PNS yang memang cukup sulit untuk mencukupi kebutuhannya gitu. Mengingat harga barang dan jasa itu naik cukup tinggi ya. Minimal harus ada kenaikan penyesuaian lah seperti kenaikan inflasi. Baik, tapi kalau dari Mas Mike sendiri begitu ya, seberapa urgensi begitu perombakan dari tunjangan kinerja ini dan juga kenaikan dari gaji PNS? Apakah sebetulnya sekarang adalah momentum yang boleh dibilang cukup tepat tunjangan begitu ya untuk kinerja dari PNS ini? Iya, gaji dan tunjangan kinerja itu sebenarnya satu kesatuan lah kalau untuk dibilang mengenai perombakannya ya, karena ketika gaji itu cukup gitu, sementara tunjangan kinerjanya berbeda antara satu instansi dan satu instansi yang lain, itu kan menjadi beban tersendiri buat para PNS gitu kan. Nah, di sini kalau dilihat tunjangan kinerja, kenapa mesti harus dilakukan perombakan? Karena memang kalau sekarang itu kan cukup berdasarkan instansi ya. Jadi instansi A, B, dan C itu mengalami tunjangan kinerja yang berbeda-beda tergantung outputnya gitu. Nah, nantinya itu memang diharapkan supaya tunjangan kinerja itu berdasarkan masing-masing PNS gitu. Jadi outputnya itu lebih kelihatan dan satu PNS dan satu PNS lainnya itu lebih berpacu supaya mendapatkan hasil yang lebih baik dari kinerjanya gitu. Baik, terkait dengan upaya pemerintah untuk menaikkan gaji dari PNS begitu ya, dilihat juga nanti akan ada perbedaan dari setiap instansi atau mungkin dari per individu juga begitu ya, akan ada perbedaan agar diharapkan bisa saling berpacu untuk memberikan yang terbaik ya. Tapi sebetulnya apa yang bisa dijadikan barometer atau mungkin tolak ukur begitu? Seperti apa sih boleh dibilang ini sudah berkinerja baik atau mungkin yang lainnya belum berkinerja baik? Anda sendiri melihat seperti apa, Mas Mike? Iya, ini kan indikatornya sudah ditetapkan sendiri sama pemerintah ya melalui reformasi birokrasi ya. Karena ada beberapa hal yang menjadi indikator supaya birokrasi ini lebih berdampak gitu kepada masyarakat. Salah satunya itu bagaimana supaya kemiskinan di daerah atau di secara nasional itu turun. Terus kemudian bagaimana birokrasi itu bisa membantu masyarakat dari sisi hal-hal sederhana lah, administrasi untuk keperluan pribadi masyarakat atau yang lebih besar seperti investasi gitu. Karena kemiskinan, investasi dan lainnya itu kan sangat membantu untuk perekonomian nasional juga.
Baik, sekarang ke Mbak Esa nih. Saya ingin menanyakan, Mbak Esa, menurut Mbak Esa sendiri, sebetulnya seberapa urgent sih begitu ya kenaikan gaji dari PNS ini dan juga tunjangan kinerja ini dirombak? Seperti Pak Michael bilang ya, itu kan memang harus ada perubahan bagaimanapun. Hidup juga berubah, ada begitu banyak assessment juga yang harus diubah. Ini kan sudah lama tidak diubah dan harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau dulu kemungkinan ketika tukin Kementerian Keuangan itu juga ada sebabnya, itu adalah untuk mengurangi korupsi, adalah mungkin juga meningkatkan kinerja. Nah, juga harus dirombak, dievaluasi setiap berapa tahun ini yang harus kemudian pemerintah, menurut saya harus ada evaluasi tertentu, itu yang lebih penting karena bagaimanapun ya itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan tuntutan masyarakat juga, karena kalau kita